saya bisa Bigula NIM 859871356 kelas A, jurusan D1 PGSD Pogja Salut Nias Barat. Saya mempraktekkan simulasi praktik mengajar mata kuliah pembelajaran terpadu DSD. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Sehat? Baik, pas sudah hadir semua, semuanya dulu saya akan absen terlebih dahulu. Topper hadir, Dinda hadir, Aditya hadir. Baik, terima kasih semua sudah hadir. Dan anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Baik, si Topper yang tidak dalam doa, kita akan maju ke depan. Mari kita berdoa. Baik, terima kasih si Topper. Silakan ke belakang.
semangat kepada teman kalian si Dinda. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai makanan, sebagai sumber makanan? Siapa yang tahu di situ? Baik, si Topper bisa? Baik, terima kasih. Terima kasih tanggapan dari si Topper. Baik anak-anak, saya akan jelaskan tentang pertanyaan yang saya berikan tadi, yaitu apa yang kita ketahui tentang tanaman ini. Jadi singkong ini yaitu salah satu tanaman pangan yang berupa perlu dengan nama lain, yaitu kayu, ubi kayu atau singkong atau sapi. Jadi anak-anak kami bahwasanya singkong itu berbentuk dia sebagai ubi kayu atau sapi. Baik, kita lanjut anak-anak. Apa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari? Singkong ini banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu salah satunya yaitu sebagai makanan pokok, ya, sebagai makanan pokok. Salah satunya bisa menjadi keripik, kudapan, sayuran, dan tape. Jadi singkong ini banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita bisa mengonsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai lauk ketika kita makan. Jadi anak-anak kami, sebagai pertanyaan yang terakhir tadi, apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Nah, tadi sudah diberikan tanggapan masing-masing dan saya akan memperjelas, ya, memperjelas, yaitu memperjelas membahas tentang tumbuhan salah satu makhluk hidup. Baik, kita akan susun kelompok. Kelompoknya terdiri dari 5 orang setiap kelompok. Baik, silakan bentuk kelompoknya. Baik, terima kasih. Kelompoknya sudah dibentuk dan silakan didengarkan sebagai bahan diskusi kita. Silakan berdiskusi tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian, baik yang ada di rumah kalian dan maupun yang pernah kalian lihat di mana saja. Baik, silakan berdiskusi nanti dan silakan sampaikan apa manfaat tumbuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nanti hasil diskusinya silakan dipresentasikan di depan kelas, dan kelompok lain silakan memberikan pertanyaan. Baik, silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 3 sampai 5 menit untuk berdiskusi. Baik, siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Baik, kelompok 1 sudah siap, dan kita berikan ceplos untuk kelompok 1 karena sudah cepat mendiskusikan hasil kelompoknya. Baik, anak kami, silakan paparkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Baik, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih untuk hasil presentasinya untuk kelompok 1, dan saya akan jelaskan, ya, bahwa hewan dan manusia boleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain, salah satunya itu bisa
manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Baik anak-anak, kita masuk bahwa tumbuhan itu bisa berkembang biak, ya. Manusia juga bukan hanya manusia yang bisa berkembang biak, tumbuhan juga bisa berkembang biak. Jadi saya sudah siapkan gambar tumbuhan yang bisa berkembang biak. Salah satunya di sini tumbuhan singkong. Ini kita tahu bahwa jagung itu, bagaimana jagung berkembang biak. Kita lebih tahu bahwa jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Contohnya penduduk yang ada di Pulau Madura. Baik, sekarang kita masuk pada perkembangan biak jagung. Baik, anak-anak kami, silakan perhatikan baik-baik bahwa tumbuhan jagung itu bisa berkembang biak dengan cara yang pertama yaitu buat tongkol, kemudian dua biji, dan sesudah itu berkecambah, dan sesudah berkecambah lalu bisa menjadi tanaman vegetatif, dan setelah itu bisa menghasilkan buah. Baik, jagung ini memiliki helai-helai rambut halus pada helai rambut jagung itu terdapat tepung sari. Proses perkembangan biak biji jagung ini berawal dari tepung sari yang tertiup angin dan jatuh tepat di kepala putri, atau yang disebut dengan perkembangan secara kawin vegetatif. Baik anak-anak, bukan hanya jagung yang bisa berkembang biak, bisa juga ada bunga yang salah satunya yaitu bunga kembang, ya. Nah, anak-anak kami silakan perhatikan gambar yang saya akan perlihatkan nanti di depan kalian. Nah, ini adalah bunga kembang, ya. Bunga kembang itu, ya, ada beberapa bagian dari bunga kembang. Salah satunya yaitu ada mahkotanya, kemudian ada bunga sari, kemudian ada kelapa atau dasar bunga, tangkai bunga, baja bakal biji, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, dan tangkai putih. Baik anak-anak kami semua, bahwasanya bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna ya di negara Malaysia. Bunga kembang sepatu ini dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia saja, bisa saja negara-negara lain seperti negara tetangga pun bisa memiliki bunga-bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Baik anak-anak kami semua, bahwasanya tumbuhan jagung dan bunga kembang itu bisa berkembang biak dengan secara vegetatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Selanjutnya, perkembangan vegetatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu
putih. Baik, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buah serbuk sari. Nah, anak kami sudah mengerti bagaimana perkembangan biakan tumbuhan. Jadi saya akan perjelas bahwasanya bukan hanya manusia yang bisa berkembang biak, ya, tumbuhan juga bisa berkembang biak. Baik, kita tadi sudah belajar tentang bunga kembang sepatu. Jadi bunga kembang sepatu ini bukan hanya di Indonesia tumbuh, bisa juga tumbuh di negara-negara tetangga, salah satunya yaitu negara Laos dan negara Malaysia. Nah, anak-anak kami semua bahwa negara Laos dan Malaysia ini banyak kami bahwa bunga kembang sepatu ini bisa tumbuh di negara-negara tetangga, bukan hanya di Indonesia. Salah satunya itu negara Laos dan negara Malaysia. Jadi negara Laos ini dan negara Malaysia itu salah satu negara yang sudah menjalin hubungan antara negara Indonesia dan sudah membentuk sebuah organisasi yang dinamakan dengan ASEAN. ASEAN itu adalah salah satu organisasi internasional, salah satu organisasi internasional yang beranggota di kawasan Asia Tenggara. Jadi negara ASEAN itu bisa bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Jadi negara-negara ASEAN itu terdiri dari 10 anggota. Ya, salah satunya itu ada Indonesia, Malaysia, Laos, Thailand, Singapura, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam sama Myanmar. Jadi ke-10 negara-negara itu yaitu sudah menjalin hubungan antara Indonesia dan sudah memiliki organisasi yang telah mereka dirikan, yaitu negara ASEAN. Baik anak-anak kami semua, apakah sudah mengerti semua tentang penjelasan apa yang saya berikan? Baik, siapa yang sudah mengerti angkat tangan? Baik, terima kasih semua. Baik anak-anak kami, sekarang kita masuk pada kesimpulan materi yang telah kita pelajari pada saat ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi? Baik, si Linda, silakan simpulkan untuk kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Linda untuk menyimpulkan materi, dan saya akan perjelas untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada saat ini, yaitu menyelamatkan makhluk hidup. Jadi cara kita menyelamatkan makhluk hidup yaitu salah satunya yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi. Selanjutnya mendukung upaya pelestarian lingkungan. Kemudian membuat benang